Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam kuliah online praktikum pemrograman web lanjut. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup. Semoga dengan diawali dengan doa, apa yang akan kita pelajari ini menjadi manfaat, menjadi berkah untuk kita semua. Oke, di pertemuan yang kemarin sudah kita bahas mengenai teori tentang teori tentang session dan cookie. Nah, hari ini kita akan coba terapkan penggunaan dari session dan cookie ini. Contoh aplikasinya kita akan terapkan pada sistem login. Nah, sebagai gambarannya yang akan kita buat hari ini adalah sistem login seperti ini. Saya memiliki beberapa halaman PHP yang mana nanti terhubung dengan login sistem ini. Halaman yang pertama adalah halaman login.php. Di sini ada terdiri dari dua inputan, yakni username dan password. Kemudian ada satu checkbox, yakni remember me. Kemudian ketika kita isikan username dan password secara sembarang saja, ketika kita klik button submit, maka kita akan dilempar ke halaman profile.php. Nah, di sini untuk halaman profile.php kita punya beberapa menu. Menu yang pertama ada profile, kemudian ada KHS, dan yang keempat ada logout. Kemudian kita akan buat satu persatu. Kita buka dulu halaman KHS-nya. Nah, halaman KHS hanya terdiri dari seperti ini. Nah, kita akan buat secara cepat saja tampilan interface ini menggunakan Bootstrap. Karena praktikum kali ini versi online semua, jadi kalian bisa buka di Bootstrap atau getbootstrap.com. Kemudian kalian pilih menu Get Started. Kemudian kalian pilih di sini di bagian awal di sini adalah starter template, sehingga nanti semua halaman-halaman kita ini akan menggunakan Bootstrap yang versi online di sini. Jadi kita nggak perlu bikin CSS-nya, nanti CSS-nya pakai ngambil punyanya Bootstrap ini. Oke, kita akan buat halaman HTML-nya dulu. Kemudian nanti kita akan buat skripnya sedemikian hingga sistem login ini berjalan. Nah, nanti kita akan memanfaatkan dua hal, yakni session dan cookie. Session kita akan gunakan untuk melakukan verifikasi apakah user ini adalah user yang sudah login untuk bisa mengakses dua halaman ini, yakni halaman profile ataupun juga halaman KHS. Kemudian nanti di bagian awal ini ada halaman login system, ada remember me. Nah, remember me ini kita akan gunakan konsep cookie yang mana akan menyimpan data username dan password ini ke dalam cookie, sehingga nanti ketika user tidak log out, maka user ini bisa login menggunakan remember me ini. Oke, pertama kita akan buat HTML-nya dulu. Silakan buka kode editor. Sini kalian buat aja di folder pertemuan 5. Kemudian jangan lupa bikin 4 buah file. File yang pertama adalah file login.php, kemudian profile.php, khs.php, dan logout.php. Kita buat yang pertama dulu, login.php.
Kita masuk ke bootstrap-nya, kita copy aja di sini, kemudian kita paste, kemudian kita ganti title-nya agar lebih sesuai. Di sini kita hapus aja isinya, kemudian kita sesuaikan isinya. Nah, di sini login system hanya terdiri dari sebuah form saja. Nah, di sini posisinya agak di tengah, maka kita bisa pakai grid system. Nah, sebelum pakai grid system, biasanya semua layout di dalam Bootstrap itu kita bungkus dulu menggunakan kontainer. Maka kita bisa pakai di sini kontainernya. Kemudian kita paste saja. Oke, setelah kita paste kontainernya, berikutnya kita buat formnya. Posisinya agak di tengah, berarti kita bisa tambahkan grid sistemnya, yakni menggunakan kelas row dan kelas kolom untuk mengatur lebar dari layout ini. Kita buat div class row, kemudian di bawahnya div class kolom. Nah, kolom di sini posisinya dia tidak full ke seluruh bagian, jadi kita bisa batasin, misalnya kita pakai kolom 6, jadi saya pakai yang medium aja biar nanti kalau lebar screennya agak besar juga masih kebaca. Kemudian kita isikan formnya. Formnya isinya ada H1 di situ. Login system. Kemudian setelah itu kita buat formnya, berarti di sini kita search aja menggunakan keyword form. Nah, ini sudah ada contohnya, kita tinggal copy aja formnya di sini. Kita paste, kita ratakan dulu. Kita lihat hasilnya. Nah, ini ya, sudah sama. Tinggal kita sesuaikan di sini. Kalau tadi di sini bawaannya isinya adalah email address, kemudian password dan check me out, maka kita sesuaikan label-labelnya dan name-nya. Label yang pertama kita nggak pakai email address, kita pakainya adalah username. Tipenya kita ganti bukan email tapi teks. Kemudian ini biarin aja, nggak usah terlalu ini karena kita cuma latihan aja. Kemudian password udah sama. Kemudian check me out-nya kita ganti dengan remember me. Oke, sudah sama labelnya. Nah, di sini kalau kita menggunakan template dari Bootstrap, biasanya belum ada name-nya. Padahal kalau kita bekerja menggunakan PHP, name itu wajib hukumnya. Jadi kita tambahkan name dari setiap inputan yang ada. Di sini untuk username-nya kita berikan name-nya adalah username.
Kemudian password name-nya juga kita berikan password. Kemudian remember me kita berikan name-nya adalah remember. Kemudian di sini untuk button-nya di sini menggunakan button tipenya submit, nggak masalah. Kalau biasanya kita kan pakai input type-nya submit, di sini sama aja. Kalau kita menggunakan button type submit, maka kita tambahkan name-nya. Name-nya kita berikan name submit. Oke, setelah ini kita tambahkan di sini form secara default dari Bootstrap belum ada action ataupun juga metodenya, berarti kita perlu tambahkan actionnya. Ini biarkan nanti akan di redirect ke halaman ini, berarti kita kasih kosong. Kemudian metodenya kita pakai metode post karena untuk mendapatkan karena kita mau ngirim username dan password, nggak mungkin kita pakai metode get. Oke, kalau sudah, maka langkah berikutnya adalah kita cek dulu. Oke, sudah persis. Kita bikin halaman yang berikutnya. Kita selesaikan dulu semua HTML-nya ya, baru nanti berikutnya adalah halaman profile. Nah, di halaman profile ini ada navbar, kemudian ada H1, ada gambar, ada image, kemudian ada name, ada status. Maka kita bisa buat di sini dengan cara yang sama. Berarti kita masuk ke getting started lagi. Kemudian kita pakai starter template. Kita isikan ke halaman profile, kita paste, kita sesuaikan title-nya. Oke, di halaman profile tadi ada navbar, maka kita bisa search di sini menggunakan keyword nav. Nah, nanti dapat ada navbar, kita bisa pilih tuh di sini yang paling simple saja. Nah, ini kita bisa pakai ini saja yang paling simple, yang kodenya pendek aja. Nah, sebelum navbar, maka sama seperti tadi ya, kita bungkus dulu dengan kontainer. Nah, kontainernya kita pakai kontainer yang fluid saja karena nanti ada span sedikit di sini, nggak full dari layarnya. Atau kalau mau pakai kontainer full, kontainer biasa juga nggak masalah sih sebenarnya. Kita pakai kontainer aja juga nggak masalah di sini. Oke, kontainer. Jadi semua nanti isinya kita taruh di sini. Oke, kita isikan tadi navnya. Navbar kok nggak masuk. Ini navbar kita pakai yang kodenya paling simple.
profile.php. Nah ini kita ubah jadi container fleet aja. Biar keseluruhan. Navbar, home, features, pricing, dan disabled. Maka kita sesuaikan di sini ada navbar, home, profile, KHS, dan logout. Kita sesuaikan dulu isi navbarnya. Kemudian profile, kemudian KHS, dan yang terakhir adalah logout. Nah di sini untuk logout ya, masuk ke kelas disable, kita hapus aja disable-nya karena dia nanti juga menu yang bisa diklik. Jadi kita hapus aja sampai sini. Nah udah sama kayak yang di sini. Maka langkah berikutnya kita isikan linknya, hyperlinknya. Kita ganti di sini jadi profile.php. Kemudian yang di sini kita ganti dengan khs.php. Yang di sini kita ganti dengan logout.php. Berikutnya, kalau sudah, maka kita buat isiannya. Di sini di bawahnya cuma ada H1, kemudian ada profile dan ada name. Maka di bawah navbar kita buat sama seperti tadi, kita buat kelas div, kemudian kita buat kelas row dan call. Ya, untuk layout kalian bisa lihat di sini ya, ukurannya mau berapa. Ini kalau medium nanti untuk screen berapa pixel, kemudian kalau large itu untuk berapa pixel. Nah nanti settingannya ada di sini. Kemudian semua settingan ini harus ada di dalam kelas container ataupun juga kelas container fleet. Kemudian nanti tinggal disesuaikan. Nah sebenarnya kalau mau responsif, nah di sini pakai ini settingan yang ada di sini. Nanti kalian sesuaikan aja, explore lebih dalam mengenai Bootstrap. Kemarin sebenarnya sudah dibahas di pemrograman web ya. Misalkan di sini saya pakai MD9, jadi biar nanti nggak full. Kalau full 12. Kemudian isinya di sini cuma ada H1, kemudian ada gambar. Nah, gambar itu kalau di sini berarti pakainya image. Nah, image kita bisa pilih image yang di tengah, kita bisa pakai ini. Source-nya kita cari aja di sini, nyari gambar secara online. Soalnya profile picture, kemudian kita pakai images. Nah, tinggal di klik kanan copy image address. Saya pakai yang udah ada aja contohnya.
Kalau sudah, tinggal ditambahin width dan height-nya, biar biasanya kalau dari internet kan lebar sama ininya besar-besar ya, size gambarnya kita sesuaikan dulu. Misalnya kita ambil 300 pixel, height-nya juga sama 300 pixel. Nah, ini sudah ada. Bisa kita hilangkan juga nggak masalah sih, row sama ininya tadi, biar full aja di tengah pas. Nah, kemudian tinggal kita bikin H1 nya, isinya adalah hello, nanti username nya, kemudian di bawah gambar, di dalam gambar di bawahnya ada dua, namanya siapa, kemudian statusnya apa, status dia itu mahasiswa aktif atau bukan, seperti ini. Atau bisa kalian tambahin lagi, misalkan nanti jadwal kuliah dan lain sebagainya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau sudah kita lihat hasilnya. Nah, ini udah sama, tinggal nanti kita isi sesuai dengan apa yang ada di info usernya. Kita tambahkan aktif. Nah, sebenarnya kalau kayak gini kita query dari database ya, namanya siapa, kemudian nilai siapa, ini berdasarkan usernya. Kalau status dan info yang ada di profile ini kita ambil dari database. Nah, karena kita belum belajar tentang database, koneksi dengan database, maka pura-puranya statis dulu. Jadi ini statis semi dinamis. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke halaman KHS. Nah, di halaman KHS di sini isinya seperti ini. Berarti kita bisa kopas aja dari navbar, cuman kita ganti isi di dalamnya. Ini kita kopas aja, berarti Ctrl A, Ctrl C, masuk ke KHS, Ctrl V, simpen, kita hapus isi gambarnya ini. Gimana tadi? Masuk ke menu KHS. Nah, udah sama. Jadi kalau udah jalan, kemudian tinggal kita sesuaikan KHS-nya. Di sini ada H1, kartu hasil studi siapa, kemudian ada tabel. Nah, kalau tabel berarti di sini kita pakai kelas tabel. Kayak pencarian aja kalau kita nggak hafal letaknya ya. Kita bisa cari yang mirip. Nah, kita pakai yang head option. Nah, head option ini sebenarnya bisa pakai dua. Kalau pakai yang light ini warnanya abu-abu, kalau yang ini pakai yang dark. Saya pakai yang dark aja. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kita bikin kelas call dan row dulu. Pakai lebar 9 biar nggak terlalu penuh isinya. Kemudian kita paste tabelnya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada dua tabel, maka tabel yang bawah ini bisa kita hapus. Berarti yang kelas light ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan H1-nya. Bentar ya, tak rapiin dulu.
tambahkan H1 untuk isinya, yakni kartu hasil studi siapa nanti namanya. Oke, biar ke tengah kita tambahkan kelas text center. Oke, kemudian tabelnya kita sesuaikan isinya. Untuk kolom pertama kita isi kode mata kuliah, kemudian tengah ini isinya mata kuliah, kemudian yang terakhir adalah nilainya. Misalkan untuk kode mata kuliah kita isi ST097, isinya adalah pemrograman web, lanjut, nilainya A. Kemudian kode 2 ST045, ini kecerdasan buatan, nilainya A. Kemudian yang terakhir ini adalah ST090, sistem basis data, nilainya juga A. Sekali lagi, sebenarnya informasi seperti ini bisa kita loop dari database, kita buat statis karena kita belum punya datanya, atau bisa kita query dari array kalau misalnya kita punya data di array. Oke, sudah kita buat, berarti sudah ada, tinggal kita hubungkan dengan session dan cookie kita. Nah, di sini setiap kali kita mau login, di sini sistem ini akan menyimpan data user yang sedang login. Nah, datanya ini nanti kita simpan menggunakan menggunakan session. Nah, data yang disimpan dengan session bisa kita tangkap dengan menggunakan variabel global, yakni $session. Nah, variabel $session ini bisa diakses di seluruh halaman yang ada di website kita. Maka kita bisa buat di sini untuk penanganannya, untuk halaman login. Kita buat scriptnya di bawah, udah di sini aja. Kita buat script PHP untuk handling form. Nah, untuk handling form ini tentunya kita akan berikan beberapa validasi. Misalkan ketika user ini memencet tombol submit, ketika username dan passwordnya ini salah satunya kosong atau kedua-duanya kosong, maka harusnya dia di redirect ke halaman ini. Baru kemudian kalau ada isinya, diverifikasi kontennya, baru dilempar ke halaman profile. Maka kita bisa handling di sini. Yang pertama adalah triggernya adalah ketika button submit diklik. Nah, ketika button submit ini diklik, maka kita bisa pakai kondisional. Jadi kita cek ketika diklik itu berarti bisa pakai if set. Yang diklik apa di sini? Yang diklik adalah data dari $post submitnya ini. Berarti di sini submit. Kemudian kalau submitnya sudah di set atau submitnya sudah diklik, maka yang kita lakukan adalah kita cek lebih dulu username dan password ada isinya enggak. Nah, ada isi atau tidak itu kita bisa pakai function empty, sehingga kita bisa cek di sini if
if not empty $post username. Jadi kalau username-nya tidak kosong, kemudian dan passwordnya not empty, password $post password tidak kosong, maka jadi ada isinya, maka nanti baru di redirect ke halaman profile. Kalau tidak, berarti kalau nggak ada isinya, kalau ada yang kosong, maka itu kita tampilkan ke dalam, kita beri warning, yakni menggunakan JavaScript, yakni data belum diisi dan nanti akan redirect ke halaman ini. Kita handling dulu, misalkan beri warningnya ini pakai JavaScript, berarti kalau mau pakai alert, kita bisa pakai di sini, kita echo, kemudian JavaScript berarti pakai tag script, kemudian isinya ini kita berikan alert. Nah, alertnya, message-nya kita isikan data harus diisi. Kalau sudah di redirect ke halaman ini. Nah, karena di sini formnya ini handlingnya di halaman ini juga, maka tidak perlu kita tambahkan redirect-nya. Kita coba terlebih dahulu hasil handlingnya. Kita masuk ke halaman login. Misalkan kita kosongin, kemudian kita cek submit, maka muncul alert data harus diisi, berarti udah benar ya. Kemudian berikutnya kita tangani kalau data diisi oleh user, maka akan redirect ke halaman profile. Ini kita bisa pakai header location, locationnya adalah ke halaman profile.php. Oke, kita simpan. Nah, dia udah dilempar ke sini. Nah, di sini belum ada pengiriman data username dan passwordnya. Jadi ini tadi hanya kalau ada isinya dilempar ke halaman ini. Langkah berikutnya kita create sessionnya. Jadi kalau benar, kalau dia sudah ngisi, maka kita create session. Atau kita set session. Nah, set session kemarin kita bisa menggunakan $session, kemudian nama session yang ingin kita pakai. Nah, misalnya di sini saya mau buat session untuk username-nya saja. Jadi session username-nya saya isi ya, ini ngambil data dari username yang diposting oleh user, berarti di sini isinya adalah $post username. Oke, begini. Kemudian nah, kalau kita menggunakan session,
ini pastikan kita pakai start dulu, session start. Nah, session start ini posisinya biasanya harus di paling atas. Jadi sebelum habis PHP ini kita buat dulu session start. Untuk menjalankan sesinya. Nah, kalau sudah kita create seperti ini, maka server akan menyimpan sebuah sesi dengan nama username. Value-nya adalah $post username. Nah, nilai value dari sesi ini bisa kita panggil di seluruh halaman yang kita punya. Jadi misalkan di sini kita ada di halaman profile, maka kita bisa panggil isinya, yakni misalkan di sini kita bisa panggil isi dari sessionnya tadi, php echo, kemudian $session, nama ininya, username. Oke, kita balik dulu ke login. Kita isikan username-nya. Kita klik submit. Nah, di sini undefined variable session. Nah, di sini karena kita belum mengisi session start-nya, kita buat dulu session start-nya. Jadi kalau mau gunain session itu harus di start dulu selalu. Nah, ini muncul. Jadi nilai username tadi ini kelempar ke halaman profile. Sekarang kita coba pakai yang di KHS. Dengan cara yang sama, maka bisa kita panggil di sini juga. Session start, kemudian di sini kartu hasil studinya kita echo $session, namanya ini username. Di sini sama, dia punya username. Jadi itu tadi. Jadi dia kalau kita simpan create session, dia berlaku di seluruh halaman dan kita bisa akses, kita simpan. Ini juga yang menjadi pembeda ketika kita menggunakan $post dan $session. Kalau $post kemarin kan harus kita kirim menggunakan metode post, kemudian dia hanya bisa lewat satu halaman ya, jadi di halaman tertentu kemudian di redirect kemana. Contohnya di soal yang kemarin sudah kita jadikan contoh untuk penggunaan sistem tiket online kemarin, ada 3 halaman. Maka ketika kita mau ngirim parameter di halaman yang satu ke halaman yang ketiga, maka di halaman yang kedua pun harus kita simpan terlebih dahulu parameter tersebut, baru kemudian dikirim ulang ke halaman 3. Nah, kalau kita menggunakan session ini, sekali create itu bisa disimpan atau bisa diakses di seluruh halaman. Nah, tetapi memang beda fungsi antara $post dengan $session. Jadi kalau $session ini fungsinya memang hanya untuk meng-create variabel untuk
satu sesi tertentu. Nah, satu sesi ini akan habis ketika browser ini kita close. Jadi di sini kalau misalkan kita masuk ke sini ya, ini masih ada nilainya. Kalau kita close datanya, kita close browser, kemudian kita masuk lagi. Sebentar. Chrome. Kita masuk ke localhost. Kemudian kita masuk ke halaman profile. Nah, maka username ini udah nggak dikenali lagi karena sesinya udah habis. Jadi variabelnya sudah di clear oleh PHP, udah nggak berlaku lagi karena udah nggak ada isinya. Kalau mau lagi berarti harus lewat login. Kita lewat sini dulu, baru kita buat ulang, maka akan disimpan lagi sesinya. Jadi ini tadi keterbatasan sesi ini habis ketika browser di close. Oke, kemudian kondisi yang kedua adalah kalau sudah kita tangani sessionnya, oh ya di sini untuk loginnya kita nggak bikin pengecekan ya, apakah username dan passwordnya ini benar. Kalau mau dilakukan pengecekan, maka tambahkan di sini pengecekan ya, karena kita belum terhubung dengan database apapun atau kita nggak punya tahu daftar username dan passwordnya, maka ya udah kita sampai di sini aja validasinya. Tapi kalau misalnya mau ada, berarti silahkan nanti ditambahkan pengecekan di sini. Nah, kemudian logiknya harusnya user nih nggak boleh langsung masuk ke halaman profile sebelum user ini login. Jadi kondisinya kayak tadi, kalau misalnya dia udah close browser, kemudian dia masuk ke halaman langsung nembak profile.php, nanti muncul halaman errornya. Nah, di sini untuk kondisional seperti ini, jadi user yang boleh masuk ke sini adalah user yang sah, user yang sudah melewati pintu login terlebih dahulu. Maka kita tambahkan sebuah validasi di halaman profile dan juga KHS untuk mengecek apakah user ini memang sudah memiliki sesi user atau belum. Maka di sini kita bisa tambahkan untuk pengecekan sehingga nanti kalau memang dia sudah memiliki sesi, ketika dia close kemudian dia buka lagi, ini tuh masih berlaku seperti itu. Jadi maksudnya tuh seperti ini. Jadi misalkan dia buka lagi halaman yang lain ya, get bootstrap.com, misalnya ini di close, kan sebenarnya ini browsernya belum diklik, maka ketika dia buka localhost pertemuan 5, ketika dia buka profile kayak gini, dia masih ada sesinya. Nah, kayak gini kan berarti ini masih pakai sesi user yang sedang login. Maka di sini kita tambahkan handlingnya. Jadi kita cek sesi user. Berarti caranya seperti tadi, ya ini kita pakai pengkondisian if. Nah, apakah memiliki sesi ini, pakai logiknya ini adalah apakah sesinya sudah di set. Berarti kita bisa pakai function isSet. Yang di set adalah if it set $session, sesinya tadi adalah username. Nah, kalau dia memiliki sesi username, maka logikanya adalah boleh akses.
halaman profile. Kalau tidak, else, jika belum punya sesi atau dia bukan user yang sah, maka wajib login dulu. Wajib login berarti kita arahkan, kita redirect ke hidden location. Locationnya ke login.php. Oke, di sini karena kita mau nampilin file HTML, maka kita tutup dulu file PHP-nya. Nah, di sini ya kita mungkin harus terbiasa pakai buka tutup PHP. Ini kita cut aja data yang di sini. Oke, kita misalkan keluar browser dulu, lalu kita masuk ke halaman kita masuk ke halaman profile. Nah, kalau sesinya nggak ada, maka dia akan dilempar ke login.php. Kita tembak aja di sini profile, maka tetap diarahkan ke sini. Jadi wajib login kan. Jadi kalau sesinya udah habis ataupun juga kalau kita memang belum login, maka dilempar ke login system. Sama kita akan terapkan di halaman KHS. Kita tambahkan ini pengecekannya, mana tadi session start, tambahkan di sini. Kemudian kita tambahkan else-nya. Oke, kita cek kalau masuk ke khs.php ini sama ya, di redirect ke login system. Jadi sistem kita sudah bisa memvalidasi kalau user yang belum login maka akan dilempar ke halaman login system. Begitu juga untuk halaman KHS dan halaman profile. Berikutnya, atau sebenarnya di bagian logout juga boleh sih ditambahin kalau mau diberikan seperti itu. Jadi kalau belum, dilempar ke login dulu, baru ke halaman logout.php. Nah, berikutnya kita membuat sistem login ini biasanya untuk mempermudah user. Jadi kalau kalian masuk ke sistem login, biasanya ada fitur yang namanya Remember Me yang akan digunakan untuk memudahkan user di dalam proses login. Jadi kalau sudah nyentang Remember Me, maka ketika user ini belum logout, maka
sistem bisa login lewat Remember Me ini, sehingga data username ataupun password ini disimpan di browser, sehingga ketika membuka, meskipun browsernya ditutup, sudah bisa login lagi. Nah, ini kita gunakan cookie untuk menyimpan data ketika user ini nyentang Remember Me. Kita bisa buat di sini cookie-nya di halaman login. Jadi idenya adalah ketika dia sudah mengisi username dan password dan dia nyentang Remember Me, maka kita set cookie dan kita simpan di browser. Maka di sini berarti ada di dalam ini kondisi ketika username dan passwordnya tidak kosong, maka kita bisa lakukan pengecekan. Cek apakah Remember Me-nya dicentang atau tidak. Maka kita bisa pilih di sini. Berarti kita bisa pakai untuk ngecek itu, kita bisa pakai iset $post nama Remember Me tadi. Di sini pakainya adalah remember $post remember. Kalau sudah dicentang remembernya, maka kita set cookie. Nah, set cookie itu kita bisa gunakan function set cookie. Kemudian parameternya adalah dia pasangan name dan value. Name-nya kita buat sembarang aja, name-nya misalkan username, kemudian value-nya berarti ngambil dari data username yang ada di sini. Kemudian yang paling penting adalah expired-nya, waktu expired-nya. Kalau nggak di set expired, maka ini isinya adalah 0, maka percuma aja karena nanti ya nggak berlaku juga kayak gitu. Jadi di sini yang paling penting adalah set expired-nya. Set expired bisa kita gunakan time, kemudian berapa lama dari cookie ini dibuat. Misalkan kita set selama 500 second. Kemudian dia akan berlaku di mana? Ini di domainnya kita bisa pakai. Dia berlaku di seluruh halaman, maka kita tambahkan root atau slash seperti ini. Nah, kalau sudah di set, kalau nyentang dia di set cookie, kemudian create session. Oke, kita bisa lihat hasilnya. Di sini misalkan kita nyentang kita isikan, kemudian passwordnya, kita cek Remember Me, kemudian kita submit, dia langsung dikirim ke halaman profile. Kita inspect atau pencet F12, maka di sini di bagian application, kemudian storage, dan di bagian cookie kita bisa lihat halaman web yang sedang kita akses ini, yakni ada localhost. Kita cuma mengakses localhost saja. Di sini ada dua cookie yang di-create. Cookie yang pertama adalah username yang tadi kita buat di sini. Namanya adalah username, kemudian passwordnya dari username yang di-entry oleh user. Tadi saya nge-entry-nya username-nya diisi Ana. Kemudian cookie yang kedua, yakni PHP Session ID. Ini adalah ketika kita setiap kali meng-create session. Kemarin di teori sudah saya jelaskan bahwa sebenarnya session ini jalan di atas cookie. Jadi dia otomatis meskipun dia disimpan di server, dia create juga data cookie dengan nama PHP Session ID. Kemudian value-nya ini berupa data
acak yang di generate secara sistem dari server, kemudian dikirim ke cookie seperti itu. Nah, di sini cookie ini memiliki tingkat secure yang cukup rendah karena user bisa memanipulasi data cookie ini dengan menggunakan Chrome developer ini, atau kalau kita tekan F12 ini, user bisa bisa ngubah konten dari cookie yang telah dibuat oleh programmer. Jadi misalkan kita mau tampilin data cookie-nya di sini, kita bisa ubah nih di halaman profile. Kita tambah data untuk menampilkan cookie. Misalkan di sini saya tambahin saya paste aja cookie biar tahu bedanya. Nah, di sini cara manggilnya pakai variabel global $cookie karena namanya sama ya tadi, username, tinggal di ini aja. Nah, nanti nama cookie-nya adalah Anas, value-nya tadi. Nah, di sini browser bisa ngubah datanya. Misalkan saya ganti jadi Anabaita kayak gini, kalau kita refresh maka otomatis dia berubah juga dan datanya kekirim juga kayak gitu. Jadi user ini bisa memanipulasi data cookie ini dan dia bisa bikin cookie baru. Misalkan cookie nama diisi ASDF misalkan. Nah, ketika dia sudah bisa meng-create seperti ini, kalau programmer mau nangkap isinya, ini bisa juga. Jadi di sini misalkan dibuat cookie-nya adalah nama. Nah, ASDF-nya muncul. Padahal ini bukan dibuat oleh programmernya. Maka ini yang menjadi kerawanan dari penggunaan cookie ini. Jadi karena user bisa memanipulasi dengan mudah. Sehingga kalau kita nyimpen data cookie, ini biasanya value-nya kalau misalnya ini data penting, data user kayak gini, nanti namanya bisa disamarkan, kemudian value-nya bisa di encrypt seperti ini. Jadi kalaupun user ini tahu, dia nggak ngerti maknanya berapa panjang string yang harus dibuat, kombinasi apa aja kayak gini, nggak ngerti, sehingga tetap aman seperti itu. Ini kita refresh aja. Ini kita bisa hapus di sini H1-nya. Nah, oh ya, di bagian sini belum kita tampilin. Ini kita kopas aja. Oke, maka idenya adalah kalau misalkan browser sudah di close, kemudian user ini sudah pernah nyentang remember me, maka ketika mau ngakses halaman yang pernah dia buka tanpa harus login dulu, dia bisa ngakses seperti itu. Maka di sini kita perlu tambahkan pengecekan, yakni apakah dia memiliki cookie atau tidak. Cek apakah memiliki cookie, apakah login dengan cookie atau tidak gitu. Nah, kalau mau ngecek apakah user ini login dengan cookie atau tidak, caranya sama. Berarti kita if
iset cookie $cookie, kemudian isinya tadi cookie yang tadi sudah kita buat tadi adalah cookie username. Kalau username-nya sudah di set, nah sebenarnya kalau cookie username-nya udah di set atau bebas ya, nanti kalau misalnya di set isinya harus apa kayak gitu bebas banget. Jadi kalau ini saya cuma ngecek apakah cookie username udah di set atau belum. Jadi selama datanya salah pun dia masih bisa ngakses kayak gitu. Jadi tergantung nanti seberapa secure sistem kalian, disesuaikan aja di sini. Kemudian kalau sudah berhasil, kalau dia masih memiliki cookie atau cookie-nya belum expired, maka kita set session-nya. Kan tadi kalau mau buka ini harus punya session. Jadi kalau karena kebetulan datanya sama, jadi kalau dia pakai cookie, kemudian kita bisa set session-nya. Jadi set session berarti $session. Jadi session-nya adalah username. Isinya adalah $cookie. Karena kan kalau di sini yang dimiliki browser cuman ini ya, mau nggak mau yang di set username-nya ya cuman data ini. Kalau misalnya data cookie-nya banyak ya, kita bisa pakai data cookie sesuai dengan inputan usernya. Nah, sehingga nanti ketika dia login cookie menggunakan cookie, dia ngeset sesi username, sehingga dia bisa masuk ke sini. Kalau dia memiliki sesi, maka dia bisa mengakses halaman ini. Ini logiknya. Sehingga kita bisa coba di sini. Misalkan kita balik dulu ke halaman login. Kemudian kita tulis sembarang aja. Kemudian kita pakai remember me, kemudian kita submit. Nah, di sini sudah ada cookie-nya. Kita pastikan cookie-nya sudah ada. Nah, ini cookie nama ini masih dikirim lagi ya, karena dia pernah meng-create. Maka kita bisa del. Kemudian kita close browsernya. Jadi kalau di close browser harusnya sesinya udah hilang. Kita close browser, kemudian kita masuk lagi, kita buka Chrome, kemudian kita akses localhost pertemuan 5 dan record, kemudian /profile.php. Nah, di sini kita bisa mengakses halaman ini karena kita masih punya cookie kayak gitu. Kalau misalkan kita masuk ke halaman KHS, localhost khs.php. Nah, di sini diarahkan ke login karena di halaman KHS belum kita pasang fitur untuk login menggunakan remember me. Berarti caranya sama, kita tambahkan ini pengecekan cookie untuk bisa login menggunakan cookie di bagian KHS-nya. Semoga belum 500 second, dan kita coba. Nah, ini karena belum expired, dia masih jalan cookie-nya, masih bisa. Nanti kalau time-nya kalian ganti di sini 500-nya kalian ganti, maka otomatis dia berganti juga kayak gitu.
Nah, tadi saya lupa, sebelum masuk ke cookie harusnya kita masuk ke sistem logout. Jadi terkadang ketika user masih membuka banyak page di halaman browsernya, dia ingin mengakhiri sesinya atau dia ingin menutup halaman tersebut. Nah, biar user lain itu ketika menggunakan ini nggak make sesi dia, maka kita buat satu terminate untuk mengakhiri sesi user menggunakan sistem logout. Jadi kalau menggunakan logout, mau nggak mau sesinya sudah habis meskipun tanpa harus nge-close browsernya. Caranya, maka kita buat di halaman logout.php ini, yakni script untuk menghapus sesi. Hapus sesi itu cukup sederhana, yakni cukup menggunakan session destroy. Maka semua sesi yang pernah di generate akan dihapus atau di destroy. Cara menggunakan destroy maka harus di start juga di sini. Jadi session start jangan lupa. Nah, kita buat misalkan kita logout. Nah, dia udah berhasil. Kalau kita masuk ke halaman profile, nah ini masih bisa karena masih ada cookie yang jalan. Maka di sini kalau dia mencet logout, maka harusnya juga cookie-nya dihapus. Cookie-nya dihapus itu menggunakan yakni menggunakan set cookie sama seperti tadi, cuman timingnya dibuat expired. Kita ganti. Nah, harusnya dengan time negatif seperti ini sudah bisa, tapi kok di settingan dokumentasi PHP minus 3600 atau 1 jam, maka kita ikuti saja dan kita logout. Nah, di sini username tidak dikenali karena kita manggil $post username, sedangkan kita tadi dia nilainya dapat dari cookie, sehingga di sini nggak masalah karena tujuannya hanya mau menghapus cookie dengan nama username. Jadi meskipun value-nya ini nggak ada atau value-nya ini kosong, value-nya dianggap error, dia akan tetap ngacu ke bagian username-nya ini. Maka kita bisa redirect aja ke halaman header. Login. Sehingga kalau kita logout seperti ini, dia akan ke sini. Nah, kalau ke sini kita cek cookie-nya ini sudah hilang atau sudah habis. Kita coba sekali lagi. Misalkan kita sembarang, kemudian kita pakai remember me, kemudian kita submit, kemudian kita lakukan pengecekan. Di sini ada cookie username, kemudian kita pakai menu logout, kemudian dia kembali ke sini dan cookie-nya sudah dihapus.
sehingga kalau dia mau masuk ke halaman profile.php maka akan redirect ke sini lagi karena cookie-nya sudah habis. Oke, itu saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan di web yang akan kalian bangun untuk menambah fitur dari sistem yang kalian bangun. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.